siang Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Iya Bu. Oke. Oke, perkenalkan Ibu, nama saya Dinda Fitri Amir. Saya biasa dipanggil Adinda. Saya seorang ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Dengan Ibu siapa ya ini? Perkenalkan Bu, nama saya Ibu Dini. Oke, Ibu Dini. Sebentar ya Bu Dini. Dini Handini nama kepanjangannya Bu. Oke, baik. Ibu Dini ini usianya berapa ya Bu dan aktivitas? 20 tahun. Oke, 20 tahun. Aktivitas sehari-hari Ibu Dini sebagai mahasiswi. Iya, mahasiswi. Oke, sebagai mahasiswi. Berarti aku manggil apa nih? Bu Dini atau Kak Dini? Terserah. Terserah Iya. saya, Bu Dini aja biar sopan. Bisa. Oke. Oke. Aktivitasnya di rumah? Sekarang kan lagi daring pasti tuh Bu ya. Oh, biasanya sih cuma nyapu ngepel gitu. Nyapu ngepel, selain kuliah nyapu ngepel Iya. gitu aja. Terus Nyuci baju, oh gitu. cuci Oke. piring. Oke. Padat sekali ya Bu ya. Oke. Iya. Alhamdulillah produktif sih. Mantap. Wah. Wah, padat sekali ya Bu ya aktivitasnya. Ibu Dini bisa saya lihat surat rujukan dokternya? Ah iya, bisa ini. Oke, baik. Terima kasih ya Bu. Iya. Sebentar ya Bu. Iya. Baik Bu, oke. Sebelumnya Ibu, tujuan Ibu Dini datang sini pasti untuk konseling dong. Iya. Boleh diceritakan Ibu Dini ini keluhannya belakangan ini apa aja? Oh, ini kayaknya sih saya sering pusing gitu loh, Oke, Bu. sering pusing, baik. Lalu? Terus kayak ngantukan gitu, kayaknya sering ngantukan gitu. Terus kayak jantungnya berdebar-debar. Kayak lemes gitu. Oke, siap. Siap Ibu Dini, baik. Nah, berdasarkan surat rujukan tadi yang saya baca, Iya. Ibu Dini ini didiagnosis dengan penyakit hipertensi karena tekanan darah Ibu Dini ini cukup tinggi, 140/90 mmHg. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu sudah tahu apa belum yang dimaksud dengan hipertensi itu apa? Setahu saya cuma hipertensi itu tekanan darah yang tinggi aja sih. Oke, betul sekali. Penyakit karena adanya kegemukan, obesitas, stres, merokok, diabetes mellitus, seperti itu. Oh, jadi kayak gitu ya Mbak ya. Berarti tuh saya mungkin udah masuk gejala apa udah didiagnosa? Udah masuk didiagnosis, diagnosa ya kayak betul. gitu. Ibu itu hipertensi stage 1 tadi saya lihat surat rujukan dokternya seperti itu. Oke. Wah, begitu ya Bu ya tadi dengan cerita Ibu Dini yang tadi Ibu Dini udah jelaskan tentang mengenai hipertensi, betul tekanan darah tinggi. Nah, oleh karena itu tujuan kita di sini adalah sama-sama mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup Ibu Dini untuk membantu menurunkan tekanan darah menjadi normal, memberikan asupan makanan yang adekuat. Untuk itu saya harap kerjasama dari Ibu Dini untuk keberhasilan proses konseling ini. Oke, Bu. Oke, baik Ibu Dini, sebelumnya kita ukur berat badan ya di sana sama tinggi badan. Mulai. Tiga. Maaf ya Bu, saya naik ke atas ya. Aduh, izin ya Bu. Oke. Baik, maaf ya Bu. Ibu biasanya tadi kita udah ukur tinggi badan sama berat badan. Ibu biasanya berat badannya berapa ya Bu ya? 98. Saya 98 ya. Iya, 98 kilogram. Tadi, oke, dan tinggi badannya 165 165 cm. Baik. Ini Ibu ngukurnya belum lama ya? Iya. Oke, berarti betul yang saya ukur. Wah, ini hasilnya berat badan Ibu tadi yang Ibu katakan itu tidak jauh beda sama Bu, 98 kilo dan tinggi badannya 165 cm. Ini artinya Ibu obesitas, Ibu. Oh, obesitas ya Mbak ya. Aduh, saya Iya. gak beli banget deh sama obesitas kayak gitu. Emang obesitas itu kan bahaya banget kan Iya, ya, betul. Mbak? Sebelumnya Ibu udah tahu obesitas itu Saya apa? cuma taunya cuma berat badan yang berlebihan aja sih, Mbak. Emang lebih yang detailnya apa sih, Mbak? Oke, oke, baik, pertanyaan yang bagus. Obesitas itu artinya suatu kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan yang kemudian menurunkan harapan hidup. Jadi bisa
menyebabkan penyakit degeneratif Bu, seperti hipertensi, seperti diabetes mellitus, seperti jantung gitu Bu. Obesitas ini ya berhubungan dengan penyakit menurun. Yang penyakit degeneratif itu penyakit menurun, salah satunya itu ya hipertensi ini gitu. Gitu bahaya banget ya berarti ya Mbak? Iya betul, bahaya sekali Bu. Karena saya obesitas, jadi saya juga ngalamin hipertensi ya Mbak ya? Iya betul. Kok bisa sih kayak gitu Mbak? Nah benar sekali Bu, berdasarkan hasil lab ini tekanan darah sistolik dan diastolik ibu ini meningkat, serta level insulin ibu ini dalam tubuh ibu itu tinggi. Itu Bu, seharusnya tekanan darah ibu ini normal dan tidak boleh melebihi batas maksimal seperti Gitu itu. ya. Iya. Jadi ngaruh ya, jadi ke hipertensi ya obesitas Iya. itu ya. Betul. Yang menyebabkan saya obesitas itu apa sih Mbak? Oke, yang menyebabkan ibu obesitas ini, oh ya sebelumnya pertanyaan ibu bagus sekali nanya seperti ini. Jadi, yang menyebabkan ibu obesitas dan hipertensi ini karena tekanan darah ibu tinggi disebabkan sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam secara berlebihan seperti fast food, makanan cepat saji. Ibu Bener suka banget sih, makan ya? bener banget itu Mbak ya. Soalnya saya tuh nggak bisa makan kalau nggak fast food tuh, aduh. Aduh itu udah paling praktis Iya, banget ya Bu. praktis sih. Emang zaman sekarang mah sukanya yang fast food Iya, bener gitu banget itu sih. padahal nih Bu ya, itu tuh bahaya buat kesehatan tubuh seperti itu. Ibu Dini ini biasanya mengkonsumsi makanan yang bagaimana ya Bu? Dan ibu ini paling suka apa ya? Yang mama yang jajanan. Iya seperti itu. Kayak misalnya makanannya tuh kayak sempolan gitu, kayak otak-otak goreng Oke. gitu, iya seperti. Terus suka minum pop ice saya tuh ya. Manis ya Bu ya itu Iya. ya, betul. Jadi Terus, nggak kekontrol mungkin gulanya kali ya. betul Ibu. Ya, kayak otak-otak lah itu semacam Oke, kayak jadi- jajanan-jajanan. Oke baik, jadi ibu sering makan tadi sempolan, otak-otak, pop ice, gorengan yang seperti itu ya Bu, yang berminyak. Terus Dan- pedes gitu. Pedes dan manis-manis itu sangat-sangat tidak baik untuk tubuh gitu Ibu. Selain itu Ibu Dini biasanya makan apa saja ya Bu saat makan siang? Kalau misalnya siang tuh saya makannya kayak ikan balado, terus sama nasi, terus plus telur goreng. Telurnya digoreng. Iya, telurnya digoreng. Baik. Udah balado digoreng, telurnya digoreng. Oke, Mantap. baik pokoknya. Ibu. Kalau sayur Ibu paling sering makan sayur apa? Sayur sop, sayur, Sayur sop. bening gitu ya, sayur sop. Oke, bagus Ibu suka sayur. Oke, siap. Jadi Ibu suka sayur sop ya Bu ya. Kalau misalnya buah-buahan yang paling sering itu buah apa Bu? Biasanya sih buah naga. Buah naga, Iya, nanas. buah nanas, baik. Bentar ya Bu. Oke, Ibu tuh sering gak sih mengkonsumsi buah sering mengkonsumsi buah, snacknya, jadi banyakan mana antara snack sama buah gitu? Kebanyakan snack dong. Oh, gitu. Soalnya saya nggak terlalu kayak edik ke buah sih. Oh. Salah saya sih kayak gitu sih Oke. mungkin ya Mbak ya. Jadi jarang sekali makan buah seperti Iya, itu. jadi saya semau saya aja dah gitu. Oke, Nggak harus siap. dirutinkan gitu ya. Jadi kayak bisa kali 1 minggu sekali makan buah gitu, Ibu? 3 kali. 3 kali Iya, seminggu, gitu. nggak setiap hari. Nggak setiap hari. Iya. Oke, baik. Oke. Kalau untuk olahraga, biasanya Ibu olahraga berapa kali dalam 1 minggu? Kadang 2 minggu sekali sih Mbak, workout gitu-gitu aja. Oke, gitu-gitu Iya. aja nggak jogging Ibu? Udah jarang Mbak. Sekarang kan emang padat kan aktivitasnya gitu, jadi joggingnya nggak sempet gitu. Jadi Oke. kayak mungkin saya nggak banget. Oke, seperti itu olahraga itu penting banget buat kesehatan tubuh kan, seperti Ibu tahu kan, jika asupan masuk ke dalam tubuh maka harus seimbang dengan aktivitas seperti olahraga. Selain nyapu, selain ngepel, olahraga pun penting untuk kesehatan tubuh gitu. Wah, baik Ibu, dari hasil perbincangan kita tadi dapat saya simpulkan bahwa Ibu Dini ini suka mengkonsumsi makanan yang manis, yang gorengan, berminyak, dan fast food yang cepat saji yang mengandung garam yang tinggi seperti itu. Dan jarang. Terus gimana dong Mbak, kan saya udah didiagnosa obesitas, udah didiagnosa hipertensi. Aduh saya tuh juga pusing malahan, nanti malah kepikiran terus saya tuh orangnya Mbak. Oke, sering kepikiran ya Mbak ya Iya. kalau sama Ibu ya. Oke, maaf ya Bu ya, salah sebut. Nah, tepat sekali Ibu nanya seperti itu. Setelah kita mengetahui kesalahan pola makan Ibu Dini,
sekarang kita diskusikan bersama mengenai diet yang harus Ibu terapkan setelah proses konseling ini. Ibu Dini siap berkomitmen untuk melaksanakan? Insya Allah siap, demi kesehatan saya, pola hidup sehat, bersih dan sehat itu harus itu buat kedepannya itu. Mantap. Soal mikir nanti, kayak pasti kan saya juga punya keturunan ya, jadi saya semangat sekali. ingin keturunan saya juga lebih sehat. Ya gitu. betul, Iya. karena penyakit degeneratif, penyakit Iya, menurun. iya. Iya, seperti itu. Ibu Dini ini sangat semangat, saya suka. Nah, Ibu, untuk mengurangi asupan makanan yang digoreng Iya. dan makanan yang tinggi garam serta yang manis-manis, Ibu Dini siap jika harus mengurangi makanan gorengan, Bu? Insya Allah nanti kita biasanya yang goreng kita harus merebus gitu kali ya Bu ya. Iya, Misal boleh tekniknya kayak iya, gitu. makanan yang rebus-rebus aja Iya, gitu. Iya. boleh seperti itu. Bagus itu malahan yang merebus gitu. Agar mengurangi minyak gitu. Baik, ya sip. Kira-kira Ibu sanggup mengurangi berapa gorengan dalam sehari? Biasanya makan gorengan tuh dalam sehari berapa sih, Bu? Aduh, nggak terhitung kayaknya. Makanya Banyak nggak banget kontrol. ya, Bu, Iya, ya. saya tuh salahnya saya tuh nggak ngontrol Bu. Makanya pas saya merasakan pusing baru saya ketahuan kan, oh itu berarti. Oke, Gitu. betul. Ibu Dini ini tahu ya Iya. apa salahnya Iya. gitu. Baik, bagus. Bagaimana jika kita coba sehari satu gorengan dan maksimal 2 kali makanan dalam seminggu? Apa Ibu sanggup? Insya Allah dengan cara kita mengurangi mungkin untuk mendetoks badan saya mungkin insya Allah bisa lah. Insya Allah. Iya, bisa. Oke, baik. Siap. Baik Ibu, kita sepakat ya Ibu. Ibu makan satu gorengan dan maksimal 2 kali makanan bersama. Nah Ibu baik, kita sepakat ya Bu untuk makan gorengan 1 kali sehari dan maksimal 2 kali sehari untuk makan gorengan ya Bu. Saya pengen nanya deh Mbak, klasifikasi tekanan darahnya itu yang bener tuh kayak gimana? Yang kayak gimana sih, yang normal? Oke, kalau misalnya tekanan darah normal itu kurang dari 120 mmHg, itu untuk tekanan darah sistolik, dan tekanan darah diastoliknya itu kurang dari 80. Nah, untuk prahipertensi ini 120 sampai 139 untuk tekanan darah sistoliknya, dan tekanan darah diastoliknya dari 80 sampai 89. Untuk hipertensi tingkat 1, tekanan darah sistoliknya ini 140 sampai 159 dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99. Nah, Ibu Dini ini ada di kategori hipertensi tingkat 1 karena tekanan darah Ibu Dini, tekanan darah sistoliknya ini 140 dan tekanan darah diastoliknya ini 90 seperti itu. Dan ada hipertensi tingkat 2 yaitu lebih dari 160 untuk tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 100 seperti itu Ibu. Terus itu ada nggak sih Mbak diet untuk buat hipertensinya gitu? Ada, untuk dietnya itu ada sekali karena kayak Ibu sering mengkonsumsi karbohidratnya Ibu ya, sering mengkonsumsi beras, ubi, mie, terigu seperti itu. Dan untuk protein hewani dan protein nabatinya itu bisa diganti ikan dan unggas. Yang biasanya Ibu kayak makannya udang gitu-gitu, seafood, itu lebih baik diganti ikan dan unggas gitu Bu. Dan kacang-kacangan seperti kacang hijau seperti itu. Dan minyaknya ini bisa margarin tanpa garam, minyak goreng, serta sering mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan gitu. Ya berarti nanti pola hidup saya akan dirubah dengan yang lebih baik untuk buat kedepannya aja. Cara masaknya yang bener buat saya itu gimana sih Mbak? Oke, cara masak yang dianjurkan itu dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega yang tadi margarin tanpa garam yang tidak mengandung natrium karena Ibu ini lagi hipertensi di diagnosa. Berarti harus pakai margarin? Iya, margarin yang tanpa garam. Ada Mbak kayak gitu? Ada, seperti banyak di supermarket bisa Ibu temui gitu. Untuk memperbaiki rasa makanan yang tawar, dapat digunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit gitu. Dengan menggoreng, menumis, pepes, kukus, memanggang juga dapat meninggikan atau menambah rasa makanan sehingga tidak terasa tawar seperti itu. Tinggal lihat saja bahan-bahannya itu. Nanti insya Allah saya akan coba sih seperti itu. Biasanya digoreng, saya akan rebus atau mengukus gitu. Betul. Seperti pepes kan juga kan dikukus ya. Iya Mbak? itu. Ya, Suka Ibu? Suka ikan? Ikan pepes suka biasanya.
ikan emas gitu kan. Oke, baik. Mau nanya deh Mbak, cara cek tekanan darah sebelum ngecek tekanan darah itu di rumah tuh kayak gimana sih? Sebelumnya gitu aku harus apa gitu loh? Oke, sebelum pengecekan ini di rumah ya Ibu ya, punya tensi sendiri berarti Ibu. Iya, Oke, oh iya betul. Seorang mahasiswi kebidanan. Iya. Siap. Sebelum pengecekan, usahakan tubuh dengan posisi duduk selama 2-5 menit. Tidak diperkenalkan untuk meminum kopi. Ibu suka minum kopi sebelumnya? Enggak sih. Oke. Soalnya kan mengandung kafein, bikin jantung saya duduk. Nah, pintar sekali Ibu ini, Masya Allah. Tidak mengkonsumsi obat sebelum pengecekan, tidak membuang air kecil. Aku kok sebelum ngecek tekanan darah nggak boleh minum obat, soalnya biasanya kadang tuh saya suka minum obat kayak misalnya ya obat pusing atau gimana gitu. Karena itu mempengaruhi tekanan darah ibu sebelum dicek gitu, jadinya takutnya nggak stabil pas lagi dicek itu nggak konkret aja gitu Bu angkanya, seperti itu. Jadi kayak benar-benar masih kosong lah, belum diapa-apain gitu badan gitu. Betul, dan ini ya Bu ya, tidak menahan buang air kecil. Emang kalau hipertensi kayak gitu kita ngeceknya harus berapa kali sih? Oke, pengecekan sebaiknya dilakukan 2-3 kali dengan jangka waktu 1 menit untuk mendapatkan data variasi tekanan darah seperti itu. Dan alat ukur tekanan darah yang paling dianjurkan adalah yang jenis digital. Digunakan alat pengukur yang sudah tervalidasi Ibu gitu. Jadi ngukurnya jangan cuma sekali aja, 2 kali itu gitu Bu. Mau nanya deh Mbak ya, kan saya kan hipertensi ya, tekanan darah saya kan tinggi, apakah bisa kembali ke normal gitu? Bisa jika ibu mengurangi makanan yang tinggi garam seperti itu, dan pola makan ibu ini dijaga. Tapi itu bakalan valid banget, bisa normal lagi? Iya, gitu. tapi tidak dengan jangka waktu yang cepat ya ibu. Dengan ibu berkomitmen mengubah pola hidup ibu lebih sehat, itu ibu bisa gitu mengembalikan tekanan darah ibu ke normal. Misalnya saya udah pola sehat nih, udah normal nih, terus dia bisa akan tinggi tiba-tiba lagi nggak? Bisa sewaktu-waktu bisa kambuh jika ibu memakan makanan yang tinggi garam, tinggi natrium seperti itu. Nah ibu, tadi kan kita udah berkomitmen ya untuk mengurangi gorengan ya kan ibu ya, 1 kali sehari maksimal 2 kali sehari. Nah untuk makanan tinggi garam, bagaimana jika ibu mulai mengganti kebiasaan ibu mengkonsumsi makanan cepat saji seperti chicken, french fries dengan mengkonsumsi ikan dan ayam yang diolah dengan ibu sendiri? Bagaimana ibu? Ya, saya akan menerapkan yang Mbak Gizi sarankan kepada saya. Jadi kan Mbak Gizi kan yang udah tahu semuanya, jadi saya akan menerapkan sih biar saya lebih sehat lagi. Apalagi kan hipertensi dan obesitas kan bahaya banget ya buat saya, jadi saya insya Allah akan menerapkan pola hidup sehat lagi. Oke, baik. Kalau gitu kita sepakat ya Bu. Nah untuk konsumsi buah dan sayur bagaimana jika setiap makan siang ibu membiasakan diri untuk mengkonsumsi buah dan sayur? Bagaimana ibu? Insya Allah siap, karena saya tidak ada kayak alergi atau halangan apapun. Itu saya suka banget sih sebenarnya sama buah sayur, cuman jarang makan aja gitu. Oke, baik. Kita sepakat ya Bu, Sepakat sih. untuk mengkonsumsi buah dan sayur selama makan siang setiap hari ya Bu. Nah untuk olahraga bagaimana jika ibu mulai membiasakan diri berolahraga seperti jogging dan zumba setiap pagi ataupun sore selama 30 menit? Insya Allah siap itu. Soalnya gimana ya Mbak, nanti kan pasti saya kan sendiri mahasiswa, pasti ada daring kan ada jam kosong ya. Mungkin nanti jam kosong itu saya akan sempatkan untuk buat olahraga seperti kayak senam, workout, itu zumba gitu kan. Bisa dari laptop gitu kan. Bagus, ya. seperti itu ibu mengerti. Baik. Oke, sebentar ya Bu. Setelah saya tadi menghitung kebutuhan gizi ibu Dini, berat badan ibu Dini ini 98 kilo, tinggi badannya 160 cm. 165 cm. Iya, betul. Maaf saya salah sebut. Iya. Dan indeks massa tubuh ibu, status gizi ibu ini 36, yang artinya ini ibu obesitas tingkat 2 menurut World Health Organization. Normalnya kategori IMT itu dari 18,5 sampai 22,9 seperti itu. Oh iya Mbak, kan itu berat badan sama tinggi badan saya kan segitu. Nah saya tuh pengen nanya Mbak, idealnya saya itu berapa gitu loh. Saya biar bisa menuju pencapaian saya gitu. Biar kan. badan ideal, goals istilahnya, body goals. Yes. Apalagi masih mahasiswa Iya, gitu. Biar asik.
Oke, berat badan ideal Ibu Dini ini harusnya 55,25 gitu. Bisa kita bulatkan 55. Tuh Ibu. Tekanan darah Ibu. Berapa 55 kilo? Iya, Itu udah masuk, udah body goals. iya, betul. Tekanan darah Ibu Dini ini hipertensi tingkat 1 Ibu Dini. Udah masuk tingkat 1 ya. Nah, Ibu Dini ini kenapa Ibu Dini mengalami hipertensi dan obesitas? Karena nutrition intake Ibu Dini ini kelebihan perkiraan asupan energi berkaitan dengan bahan makanan yang kurang seimbang yang tadi Ibu Dini pilih, ya kan? Untuk mengonsumsi makanan dan ditandai dengan hasil recall Ibu Dini yang sering makan snack-snack dan makanan fast food. Jajanan sembarangan. Nutrition klinik Ibu Dini ini kelebihan berat badan obesitas tingkat 2, ya kan Bu ya, berkaitan dengan kebiasaan makanan yang salah pemilihan bahan makanan. Nah, ditandai dengan berat badan aktual Ibu Dini ini 98 kilo, seharusnya berat badan ideal Ibu Dini ini 55 kilo, betul, dan IMT Ibu Dini 36, itu artinya obesitas kelas 2, seperti itu. Dan nutrition behavior Ibu Dini ini pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan asupan makanan pasien yang tidak seperti yang hipertensi yang sudah saya jelaskan di awal. Dan faktor risiko di sini itu ada obesitas, ada merokok, stres ya Ibu Dini ya, dan alkohol. Dari keempat faktor ini apa yang Ibu Dini alami? Pertama kan ini juga, ini saya banget gitu loh Mbak. Terus kalau yang ini stres, kalau stres kan biasanya tugas saya numpuk banyak gitu, apalagi saya kan mau lulus kan, mungkin tingkat kesetresannya itu mungkin tinggi banget gitu, jadi ngaruh di saya juga. Untuk klasifikasi hipertensinya ini udah ada ya Bu ya, seperti sudah yang jelas. saya jelaskan. Nah, gejala Ibu Dini ini hampir mirip kan seperti ini. Bener banget, sakit kepala juga saya sering banget, gelisah juga kayak benar gitu, pusing juga, terus penglihatan kabur insya Allah sih nggak begitu ya Mbak. Cuman kalau jantung berdebar-debar itu juga, apalagi kalau minum kopi itu kenapa gitu ya, debar gitu. Iya, betul, dan karena cepet mengandung capek juga, kafein. mungkin cepet capek dikarenakan saya nggak pernah olahraga, jadi apa cepet capek gitu, mudah lelah gitu. Dan benar. sekarang harus berrajin Olahraga. seperti itu. Nah, di sini Ibu Dini harus membatasi makanan seperti kayak gula, garam. Ibu Dini ini harus cukup buah, sayuran, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Bu ya, kacang-kacangan, dan mengganti yang french fries, kayak makanan cepat saji seperti chicken gitu Bu, nugget menggantinya dengan unggas dan ikan yang Ibu Dini olah sendiri seperti itu. Dan dianjurkan untuk makan buah dan sayur 5 porsi per hari. Karena apa? Karena cukup mengandung kalium yang tepat dan menurunkan tekanan darah gitu. Berarti ini saya akan mengkonsumsi kayak kacang-kacangan gitu, makanan yang nggak banyak lemak lah, intinya kayak sayur-sayuran, terus juga rebus-rebusan juga ya Mbak. Terus abis itu kita juga sering harus makan buah ya kan, seperti intinya tuh kayak udahlah, pola hidup sehat tuh harus dari sekarang gitu, yang kemarin yang nggak baik itu harus ditinggalkan gitu. Jadi gimana pun caranya biar saya sehat harus diubah semuanya gitu ya, seperti itu. Kita tadi sudah komitmen kan bahwa Ibu Dini harus mengkonsumsi makanan yang rendah garam, yang mengurangi goreng-gorengan, dan harus berolahraga ya, gitu intinya. Ibu Dini, sebelumnya saya ingin menanyakan, kalau misalnya Ibu Dini ini diet ini kalau kayak goyang-goyang gagal itu gara-gara apa sih? Faktor sosial kan? Biasanya iya keganggu sih sama temen yang sering ngajak jajan gitu, jadi saya keganggu gitu. Oke, terus apalagi Bu? Kadang suka ngeliat di YouTube kan ada food vlogger gitu, jadi kayak ke bawah gitu ya. Pengaruh sosial media. Benar banget. Oke. Udah sih itu aja sih. Oke, udah itu aja. Siap, Ibu. Wah, Ibu ini sepertinya dari awal kita diskusi sampai akhir ini Ibu ini semangat sekali ya Bu ya. Iya, saya kalau buat sehat apa sih Mbak yang enggak? Oke, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Semoga semangat ini tetap terus terjaga ya Bu ya, dan Ibu dapat melaksanakan diet Ibu sehingga penyembuhan penyakit Ibu bisa lebih cepat. Makasih banget ya Mbak atas konseling Mbak Gizi buat saya gitu, kedepannya biar lebih baik, apalagi saya kan masih muda, jadinya pengen banget hidup sehat gitu. Baik, terima kasih kembali karena Ibu Dini ini sudah
menjalankan proses konseling ini dengan baik. Iya. Dan sesi konseling ini kita cukupkan hari ini ya Bu ya. Dan kita rencanakan konseling 2 untuk minggu kemudian. 1 hari sebelumnya saya ingatkan melalui telepon ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Mbak. Oke. Hati-hati di jalan ya Bu. Iya, Bu. Ulangi ya Bu makan. Iya, Bu.